dalam tadi tentunya dari kebangsaan kita hari ini terkait dengan ekonomi, politik, dan demokrasi. Yang berikutnya juga tadi juga ada 27 poin tuntutan berkaitan dengan outsourcing, situasi ekonomi nasional hari ini, politik, stabilitas ekonomi, banyaklah hal yang kita. Cuman yang tadi saya tonjolkan karena sebelumnya outsourcing misalnya kenaikan tunjangan DPR itu sudah dibahas sebelumnya, makanya saya tadi terfokus pada suatu persoalan menjadi substansial kita. Dan ini jadi prinsip bagi GMNI bahwasanya untuk menegakkan agraria sejati, tanah itu harus produktif, tidak diprivatisasi. Nah ini yang terjadi di Pulau K besar yang luas pulaunya itu sangat kecil dan masuk nomenklatur pulau-pulau terkecil. Nah hal ini diperkuat dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi soal pelarangan pertambangan di pulau-pulau terkecil. Tetapi hari ini ada PT besar, ada perusahaan besar yang namanya PT John Lane Group. PT John Lane Group ini masuk ke pulau besar dan melakukan eksploitasi, melakukan aktivitas pertambangan. Padahal ini sudah bertolak belakang dengan aspek hukum kita. Dan melakukan pertambangan tersebut alasannya untuk mensupport pembangunan food estate di Merauke. Dengan alasan pembangunan menyuksesi proyek strategis nasional itu bagi kami ini tidak rasional. Karena sesuai ketentuan hukum sudah keluar putusan MK, tetapi kemudian proses pertambangan itu masih berjalan. Dan kita lihat hari ini masih berjalan dan ini sangat merusak lingkungan dan tidak produktif serta ini sangat mengganggu soal keberlanjutan hidup masyarakat di pesisir. Karena di wilayah itu secara letak geostrategi pertahanan dan keamanan negara, Pulau K besar itu sangat berdekatan dengan Laut Arafura. Pada saat perebutan di Irian Barat, Laut Arafura itu jadi sebagai sebuah tempat strategis untuk bagaimana melakukan penyerangan pertahanan di Irian Barat. Tempat untuk angkatan laut melakukan agenda-agenda perjuangan di masa itu. Nah ini justru hari ini berbalik begitu. Harusnya secara geostrategi pertahanan keamanan negara harus pangkalan militer di sana untuk bagaimana menjaga ketahanan nasional kita dari sektor militer. Oke, Bang, tadi Abang juga sempat menyinggung kalau misalkan di dalam itu ketemu dengan rekan-rekan Cipayung dan Abang juga sempat menyebut kalau misalkan gerakan-gerakan ini ingin memecah belah. Iya betul. Setahu kami hasil kongres dari Bandung tahun pada beberapa bulan kemarin menghasilkan satu kepengurusan, yakni saya sebagai ketua umum dan Bung Amir Mahfud sebagai sekretaris jenderal. Pas kita terpilih ada oknum yang memang sengaja memakai nama elit negara untuk mengintervensi kita. Dan saya punya bukti. Kita diintervensi kongres bla bla bla. Begitu saya terpilih, ada lagi yang buat kongres tandingan. Kita tidak tahu menahu. Kita hari ini kepengurusan kita yang bersekretariat di Wisma Trisakti GMNI. Tidak ada pengurus yang lain. Di luar daripada itu kita tidak tahu. Tidak ada 2 kepengurusan di sekretariat, hanya 2. Dan terkait dengan teman-teman yang masuk di dalam, kita agak kaget juga. Karena informasi ini dari tadi malam. Bahkan kita juga diminta untuk membersamai. Cuman saya sampaikan, kita sudah terlanjur mengeluarkan surat instruksi dengan cabang-cabang untuk kita aksi. Biarkan gerakan kami gerakan natural, tidak ditunggang, biarkan kita turun dan ruang dialog itu kita harapkan juga untuk dibuka di dalam. Ternyata tadi ketika kita konfirmasi dengan Pak Andre Rosiadi, katanya tidak ada agenda, belum terschedule, belum terjadwal. Padahal sudah terjadwal di dalam dan masih live di Kompas TV, begitu kira-kira. Nah ini jangan sampai ada upaya pemecah belah, upaya benturkan. Kemarin kan benturkan masyarakat dengan demonstrasi dengan TNI Polri. Sekarang GMNI sama GMNI sudah dibenturkan lagi. Ada apa di balik ini? Kan seperti itu. Kan kita pengen aspirasi kita sama dengan teman-teman yang ada di dalam. Kok GMNI tidak masuk ke dalam? Seperti itu loh. Pertanyaan kita ada apa sebenarnya? Siapa yang mengkonsolidasikan mereka ada di sana? Bang, tapi kalau soal aksi yang seminggu kemarin banyak mahasiswa ditangkap segala macam itu disampaikan nggak Bang tadi pas ketemu Pak Andre dan tanggapan dari DPR sendiri sudah tadi kita tuangkan di dalam 27 poin tuntutan, yaitu kajian strategis di PPGMN nih. Soal kita mendukung penuh teman-teman demonstrasi yang melakukan pengerusakan fasilitas umum dengan catatan pemerintah juga mengambil kebijakan strategis dan itu tegas juga harus mempertegas kepada investor untuk tidak merusak lingkungan kita. Jangan ada vandalisme, ini teman-teman larang, vandalisme lingkungan nggak larang kan seperti itu. Nah ini juga menjadi satu agenda kita juga ke depan untuk bagaimana mengawal
Berarti kalau jawaban atas tuntutan-tuntutan yang sebelum-sebelumnya itu belum ada bang, yang konkretnya jawaban mereka apakah mereka siap menerima atau Mereka segala macam? yang konkretnya soal membebaskan teman-teman yang beberapa tertahan tadi, prinsipnya kita penegakan hukum berbasis HAM seperti itu. Apakah bagaimana kita lihat unsur-unsur pembuktiannya terpenuhi atau tidak? Karena kita tahu agenda demonstrasi nasional hari ini sangat kompleks. Ada penumpang gelap. Makanya kita game ini memilih turun di akhir karena di awal kita lihat sangat syarat kepentingan tertentu. Sehingga kita mau terlibat jauh. Kita turun di akhir karena kita ingin juga mempertegas bahwa kita tidak tersubordinasi pada partai politik manapun, apalagi terkooptasi oleh elit-elit politik. Sehingga aspirasi ini murni aspirasi dari hasil kajian DPP GMNI yang sudah kita sampaikan dan akan di follow up. Dan ini akan kita kawal terus, kita akan tagih janji. Dan tadi itu ruang aspirasi sudah dibuka dan akan terbuka sepanjang waktu. Dan sehari dua pun kita akan turun aksi. Akan kita mempertanyakan komunikasi dari pimpinan DPR siapa yang mengaktifasi game ini di dalam selain game ini kita setahu kita game ini hanya satu karena asasnya cuma satu, marahenisme. Tidak ada game ini 2 dan game ini 3. Berarti berasa seperti dadu domba gitu. Tidak adu domba. Ini pembenturan dari pemerintah. Berarti abang sendiri tadi sebelum sempat masuk ke dalam gitu Pak? Kita dialog dengan Pak Andre Rosiadi dan Mas Kawendra dengan Pak Daniel. Tadi sudah kita obrolkan, tapi sebelum masuk saya sudah tadi pertanyakan kepada Pak Andre, kira-kira belum ada kegiatan infonya, ada BEM dengan teman-teman Jepang di dalam. Tampaknya jawaban dari beliau belum tahu, katanya di reschedule. Tiba-tiba kita keluar dari pertemuan dengan Pak Andre, ada live Kompas TV, ada pertemuan teman-teman Cipayung, beberapa teman-teman Cipayung di dalam, ada unsur GMNI juga di situ yang menyampaikan perihal yang sama. Nah ini ada apa sebenarnya? Apakah pembelaan GMNI secara nasional dilakukan secara masif untuk bagaimana meredupkan semangat spirit perjuangan GMNI atau seperti apa? Nah ini kita akan pertanyakan juga ke depan seperti itu. Pas penegasan aja. Ini Sambut tanggapan dari wakil rakyat terhadap tuntutan aksi demonstrasi belakangan ini itu seperti apa? Karena kan 17+8 ya, salah satunya adalah pengesahan RUU perampasan aset. Nah, itu bagaimana tanggapan dari di dalam wakil rakyat? Tadi disampaikan juga nggak? Tadi disampaikan masih normatif juga jawabannya soal perampasan aset. Ya prinsipnya kita akan kawal dan kita akan memberikan mengapprove kajian strategis teman-teman ke pimpinan DPR seperti itu. Kita minta follow up-nya apa? Tadi ada tukaran nomor dan kita akan pertanyakan terus ke staff-staffnya seperti apa, kelanjutannya seperti apa. Karena berarti memang sejauh ini masih normatif, belum ada yang konkret mereka mau menerima atau belum gitu bang? Belum ada yang konkret. Tadi normatif aja menerima kita aja. Yang mungkin karena komunikasi politik yang belakangan ini buruk. Ketika ada kemarahan publik yang masif, baru mulai sadar pelan-pelan kan. Begitu. Tadi juga kita kritik itu di dalam soal komunikasi politik dari pemerintah. Berarti poinnya adalah tidak ada jawaban dari dalam. Tetap masih sama, masih normatif. Belum ada jawaban sama sekali. Nanti diberikan ke pimpinan DPR dan di follow up.